Dia sejak duha itu sugih, Pak. Sejak duha terus sugih. Jadi nek gak duha pisan sawedeh perkara prasane ape marat. Lah kuwi jenenge ora eling pengirane, eling duhane tapi lali pengirane. Biasane ngasmara kondi, bar ku asmara kondi dadak terus sugih. Terus nek gak ning asmara kondi kaya was-was, kok nek melarat piye? Ya padha wae. Ya mirip. Cuma wujudnya beda, wujud kesolehan dengan wujud berhala. Ayo hati-hati. Jadi sekali-kali yuk gak sah duka ini ora apa-apa. Untuk menjaga bahwa duka itu tidak menjadikan kita kaya. Kowe iku kudu iling sing ngongkon duka, aja iling dukane. Wa ya'buduna min dunillah. Niki kula terjemah dulu. Dan orang-orang kafir Mekah itu menyembah berhala. Menyembah selain Allah, yaitu menyembah berhala. Yang berhala itu tidak membuat madarat untuk mereka dan tidak bermanfaat untuk mereka. Dan orang-orang kafir Mekah mereka mengatakan haula isyufa'auna indallah. Berhala-berhala itu yang menolong kami di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan Muhammad, apakah kalian itu menceritakan kepada Allah sesuatu yang di langit dan di bumi itu tidak Allah ketahui catatannya? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sekutukan. Jadi tahapan-tahapan orang kafir Mekah ketika menolak dakwah tauhid Rasulullah, yang pertama kemarin yaitu mereka meminta agar Muhammad datangkan kepada kami Al-Quran, kitab yang selain yang kamu baca. Karena yang menurut orang-orang kafir Mekah yang dibaca Rasulullah itu menyakiti mereka, menyakiti berhala-berhala mereka. Dan mereka tahu Rasulullah dari kecil tidak pernah belajar membaca, tidak pernah sekolah, tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar menulis. Mereka tahu bahwa Kanjeng Nabi itu bersifat apa? Ummi. Qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adrakum bih faqad labithu fikum umran min qabli. Kalian tahu bahwa aku Muhammad itu semasa dengan kalian, hidup lama dengan kalian, dan kalian tahu aku tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu wahyu yang diturunkan Allah, bukan gawin-gawinane Kanjeng Nabi. Akhirnya ini tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, mereka tetap tidak mau. Wa ya'buduna min dunillah. Akhirnya karo Gusti Kanjeng Nabi dikandani, berhalamu itu tidak bermanfaat untukmu, tidak membuat madarat untukmu, dan tidak bisa membuat kalian mendapatkan manfaat dari berhala itu. Wong mendapatkan manfaat piye wong nggo sak laler lho ora iso. Nggih to. Berhala iku umpama ning laler nemplek iso busak apa ora? Ya enggak bisa. Opone gawe manfaat, gawe madarat. Tapi mereka membantah. Haula isyufa'auna indallah. Kalau di tafsir Nawawi, syufa'a itu artinya kekayaan mereka. Ayo Muhammad, katakan kepada sahabatmu, katakan kami ini justru dengan menyembah berhala kami ditolong oleh Tuhan, kami ditolong oleh Allah. Lihatlah, kami ditolong. Ditolong maksudnya mereka lebih kaya, mereka lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Loh, cara kita zaman Kanjeng Nabi oleh omongan ini kira-kira piye jajalan? Iya, delok. Haula isyufana undallah, yang menyembah berhala itu yang kaya-kaya loh. Yang kalian du'afaul fuqara wal masakin piye jare. Wong apes-apes wong kere-kere coba piye. Nah, dari sini kita belajar bahwa kekayaan itu, pangkat itu belum tentu menyelamatkan. Justru kadang-kadang uang banyak, jabatan tinggi itu justru kadang-kadang membuat kita jauh dari Allah. Contohnya ya wong kafir-kafir Mekah dhewe mengatakan yaquluna haula isyufa'una indallah. Makanya yang berkah itu bukan yang banyak harta, yang berpangkat tinggi tapi kehidupannya sempit, kehidupannya rancau. Itu enggak berkah. Yang berkah itu yang bagaimana yang berkah itu?
yang lapang kehidupannya, yang uangnya banyak juga, yang nggak punya uang kalau lapang ya berkah. Anak yang berkah itu bukan anak yang bergelar S2, S3 tapi nggak mendoakan orang tuanya, jauh dari Tuhannya, nggak berbakti kepada orang tuanya. Ya, anak yang berkah itu anak-anak yang S2, S3 pendidikannya tinggi tapi berbakti. Aku mau muni, yo najan gak sekolah lah berbakti, aku mau lo ya. Yo kudu imbang lo maksudnya. Engko kadang-kadang sing berkah iku sing elek-elek ya, Pak. Wah, najan lulusan SD nek gemati iku berkah, ya ora ngono maksudnya. Ya generasi kita ya harus kuat. Ya, harta yang berkah seperti itu, jabatan yang berkah seperti itu, anak yang berkah seperti itu, pendidikan yang berkah seperti itu. Jadi wis ana contone wong nek sugih, wong nek berpangkat iku rata-rata mereka ngedukne menuhankan kekayaan dan menuhankan jabatannya. Makanya ayat kemarin banyak orang yang menunggu dicubit Allah untuk ingat kepada Allah. Banyak orang menunggu dia jatuh baru ingat Allah. Banyak orang menunggu dia nggak punya apa-apa, nggak gampangane ngene. Njaluk rono ra didel, njaluk tulung rene ra dindel, njaluk rene dindel. Sing ngandel karek sapa? Allah. Lho ana sing model ngono kuwi ana. Nah, makanya sebelum kita dijatuhkan yo iling dhisik lho. Jadi ingat ketika waktu luang, maka Allah akan ingat kepada kita di waktu sepi. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Jadi ayat selanjutnya itu, lah yo apa kowe ape nyeritani Gusti Allah? Gusti Allah ngerti sing langit sing bumi ora ana berhala nyafaati ku ora ana. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah maha suci dari semua yang mereka sekutukan. Artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Nek bayangno ayat niki kula niku bayangno bagaimana sulitnya Rasulullah menerangkan ketauhidan kepada orang yang mempunyai Tuhan sebegitu banyak. Nyembah berhala-berhala, wis kadung meyakini itu dan merubah mereka menjadi orang yang bertauhid. Angele kaya apa? Nek kita beruntung ndakwai wong sing mbah-mbahane wis padha Islam, wis padha tauhid. Kanjeng Nabi ndakwai wong sing padha nyembah napa? Berhala. Dan ngarani berhala iku Tuhan. Sebelum ngaji dek wawon kula niku maos grup teng WA. Pak Eko ngumumno kalau bisa baju putih ya. Pak Eko kok baju batik. Mboten gadah WA. Nek sing wong sakmene iki gak duwe WA. Nek sing nom-noman berarti gak duwe klambi putih tenan. Aku angen man. Lah yo. Apa perilaku kita iku nek iso tiru Kanjeng Nabi. Apa wae perilaku kita iku nek iso tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi klambi sing paling seneng rupane putih. Aja kok mbok padakno putih berarti Prabowo, ora ngono maksude. Dadi klambi putih iku klambi senengane Kanjeng Nabi. Nek gak putih biru laut. Oh, iku ana sing nganggo biru laut ana. Iku berarti wis ngerti ya. Gak putih kok biru laut putih. Oh. Ya ana biru laut. Nepaki. Ya mbok. Lah nek gak biru laut hijau daun. Oh, dudu ben ya hijau, warna hijau daun. Hijau daun pupus. Itu warna-warna kesukaan Rasulullah. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Dan tidak ada manusia itu kecuali sebelumnya adalah umat yang satu. Agamane siji, keturunane siji, rasnya siji. Dari siapa? Milladun Adam. Dari Nabi Adam. Kemarin sudah kita bahas. Jadi perbedaan warna kulit, perbedaan hidung, perbedaan mata, perbedaan telinga, itu banyak faktor yang menentukan. Mulai dari apa yang dimakan, geografis alam dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya manusia itu asalnya satu. Siapa? Nabi Adam. Sekarang wah banyak menyebar. Ono sing Afrika ireng-ireng, ono sing wong Eropa dhuwur-dhuwur, ono sing Asia cilik-cilik, ono wong sing Cina sipit. Ono sing daerah O, ono sing daerah A, menyebar semua. Itu asalnya satu. Agama mereka asalnya satu. Apa? Aikanu ala dinil Islam. Semua mulai Nabi Adam sampai seterusnya mereka menetapi agama yang satu, yaitu Islam, tidak ada yang lain.
Tapi kemudian fakhtalafu, kemudian mereka menyebar dan berbeda-beda. Berbeda-beda. Mane wingi pun kula bahas, wae nek ngger akeh oksigene yo irunge cilik wae wis cukup nyedote uga akeh-akeh. Semakin kekutup, semakin bangir, semakin gede perkara butuh oksigen akeh. Nah, nek pengin bangir yo lahir ning Eropa kono. Nggih. Nggih. Tapi enggak apa-apa. Manusia itu asalnya satu, agamanya satu, kemudian mereka berbeda-beda. Fakhtalafu. Makanya perubahan itu sebuah keniscayaan. Jadi orang itu jangan anti perubahan. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Zaman Majapahit dulu, itu mereka nggak akan pernah menyangka bahwa kerajaan mereka itu akan berganti menjadi kerajaan Islam. Demak Bintoro tidak akan pernah menyangka akan menjadi Mataram. Mataram tidak akan pernah menyangka akan menjadi republik. Siapa yang menyangka perubahan itu? Zaman kula mondok niku nek menanti-nanti peperangan Afghanistan antara Amerika karo Taliban ora karu-karuan. Padha ndelok radar, padha ndelok Jawa Pos zaman biyen urung ono WA. Piye nasibe Taliban? Piye nasibe Taliban? Piye nasibe Kabul? Sekarang mereka nggak pernah nyangka hari ini Taliban iso menang. Musuh Paman Sam itu ora menyangka. Itulah perubahan. Hidup ini berubah. Sing bojone mati ya ora nyangka dadi duda ya ora nyangka. Rasa musuh hidup mati ora. Sing mati nom-nom ya ora nyangka nek dheke mati nom. Nganti wawenten cerita ana pendekar gak karu-karuan jaduke wedi mati gara-gara corona. Ah ning pondok isuk jam 6:30 sampai jam 10. Cerita berapa nangis, "Dah yo aku iku lho gak wedi pedang, kok wedi mati." Ya tak kandhani, kowe mungkin duwe masalah loro. Urung duwe sangu karo masalahmu kakean. Ya kuwi nyatane jare. Lah nek ngono ya tobat, ana carane tobat. Akhirnya banyak. Jadi perubahan itu sebuah keniscayaan. Hari ini kita baik-baik saja dan semoga kita akan selalu baik-baik saja. Allahumma amin. Tapi perubahan itu akan terjadi dan kita harus siap menerima perubahan itu. Nah, seberapapun perubahan itu terjadi, yang tidak boleh berubah hanya satu. Tauhid. Dinil Islam. Agama Islam tidak boleh berubah dan tidak boleh keluar dari diri kita. Apapun yang terjadi. Coba, wong biyen nyongko ketika ratusan tahun Belanda menjajah Indonesia, perasaannya itu mereka bisa membumi hanguskan Islam. Tapi nyatane Islam entek napa mboten? Mboten. Tapi justru bergelora. Perjuangan-perjuangan dimulai dari para ulama. Mulane nek bahas perjuangan ini Indonesia itu yang paling berjasa sapa? Tidak ada yang paling berjasa, semua berjasa. Orang-orang intelektual berjasa, para ulama berjasa, sampai wong cilik, wong tani berjasa, semua berjasa, semua ikut berjuang. Cuma kadang-kadang ono sing ikhlas, ono sing ora. Lane sampean pernah nonton film Merah Putih? Film Merah Putih. Masya Allah, aku gak nyongko Yanto. Iya. Yeah. Film Merah Putih ditayang teng pundi? Yo nyetor dhewe lho Pak Ikrom gak ada nang TV. Benjing lah. Lah yo Yanto iku asistene para jenderal muslim taat. Ngeden-ngedeni Kopral Amir. Ternyata sing pengkhianat itu DE. Membawa atas nama Islam ternyata pengkhianatnya DE. Lah itu. Semua berjasa wis gak ono sing paling gak ono. Tapi sing ikhlas kaya Habib Husain Al-Mutahar ikhlas sampai gak patut dikenal. Pak Prai gak kenal, tak kenal tak kandhani iku Habib Pak. Jenenge Habib Husain bin Salim Al-Mutahar. Mutahar. Iku prasamu biasa to piye? Iku Sayyid. Iku keturunane Kanjeng Nabi, tapi saking ikhlase ya ora Habib mau disingkat Ha. Tambah batur nek muni wi haji wi. Haji Mutahar. Itu padahal Habib Husain bin Salim Al-Mutahar. Sing ngarang lagu syukur. Jadi membawa
roh jihad, roh perjuangan menuju Allah. Lagu Pramuka bareng yo karangan ini insyaallah pun. Jadi manusia itu pada asalnya adalah satu. Dari siapa? Nabi Adam. Mbok nek sampean nganggo teologine apa teorine wong-wong biologi dik biyen sapa manusia tercipta dari kerawi sapa jenenge? Darwin. Ya wis Darwin pengen melok kuwi monggo ya. Tapi aku gak trimo aku disebut turunane kethek gak trimo aku. Masa sampean keturunan kuwi Cak Win. PT Canthropus erectus. Roh dek. Lah ya. Ya kera ya selamanya kera, manusia selamanya manusia. Ya kita mempercayailah bahwa wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu. Manusia itu semua asalnya satu, yaitu siapa? Nabi Adam, dan beragama satu. Agama apa? Islam. Nabi Adam agamanya apa? Islam. Nabi Idris agamanya apa? Islam. Nabi Nuh agamanya apa? Islam. Ibrahim Islam. Musa Islam. Isa Islam. Semuanya Islam. Tapi fakhtalafu. Kemudian mereka berbeda-beda. Akhirnya tidak Islam menjadi pagan. Akhirnya tidak Islam menjadi ateis. Akhirnya tidak Islam menjadi ini, fakhtalafu. Dari negara satu menjadi banyak negara, dari nation satu menjadi banyak nation. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Seandainya tidak ada kalimat yang sudah mendahului dari Tuhanmu, seandainya sudah tidak tercatat di Lauh Mahfuz, bahwa di Lauh Mahfuz itu sudah tercatat bahwa manusia itu akan berbeda-beda. Tapi yang selamat adalah yang menetapi agama tauhid dan Islam. Laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Maka mereka akan dibuat sama. Lah sumben kita bisa satu tujuan sama, semuanya sama ketika nanti kita di surga. Allahumma amin. Nek jeng ning donya ya wis ngene iki dilakoni ae, cek ning donya ya beda-beda ngene iki. Saya itu tadi baca kitab Ihya. Ibnu Umar itu, di sekeliling Ibnu Umar itu ono konco-koncone Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, iku ngerasani Hajjaj. Hajjaj itu khalifah saat itu. Ngerasani, khalifah kok ngene. Ibnu Umar tanya, kalau Hajjaj ada di sini, kamu berani nggak ngomong seperti itu? Ya enggak. Apa kata Ibnu Umar? Kalau kamu nggak berani ngomong di depannya dan kamu menggunjing di belakangnya, itu ada tanda nifak di hatimu. Itu munafik, baik. Kok nggak tahu? Jangan tanya saya. Munafik. Mulane ono wong ndang muni, jangan suka bohong loh ya. Ayo, jangan suka bohong. Kalau bohong nanti jadi presiden kamu. Ayo, tapi jangan diam saja. Kalau diam saja nanti jadi wakil presiden loh. Itu kalau ada Pak Presiden, ada wakil presiden di situ, dia nggak berani ngomong. Oh, berarti kamu munafik. Ayo, wani ngomong terang. Nah, itu Ibnu Umar, Imam Ghazali. Nah, karena ada nifak itulah tidak ada irtibat, tidak ada persambungan antara zahir wal batin. Akhirnya kue adoh saka pangeran, batinmu karo zahirmu gak podo. Nah, nifak iku nyebabno ngono. Mulane aja ngrasane pejabat, bahaya iku. Nyebabno awakmu iku adoh saka pangeran, enggak ada irtibat persambungan antara zahir dengan batin. Ngomong ning ngarep ae lho rasahanu. Rasah ngomong-ngomong tapi ngomong ning apa? Ning ngarep ae. Walaula kalimatun sabaqat. Jadi asalnya manusia itu satu. Dari siapa? Nabi Adam. Agama satu, yaitu agama Islam. Tapi karena Allah menghendaki berbeda-beda, akhirnya terjadilah perbedaan-perbedaan ini. Untuk apa? Untuk terwujudnya sifat taklif terhadap manusia. Sifat taklif itu sifat peperden. Jadi nek wong Islam ya wajib sholat, ya wajib zakat, wajib puasa, itu jenenge taklif. Dan memberi pahala bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, dan menyiksa bagi orang-orang yang melanggar syariat Gusti Allah. Walaula kalimatun sabaqat pun.
Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatum mir rabbih faqul innamal ghaibu lillahi fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Semua boleh berubah, yang tidak boleh berubah hanya satu, apa? Tauhid, agama Islam. Ajarkan anak-anak kita, ajarkan keturunan-keturunan kita untuk mengenal Islam. Ajarkan kepada mereka bahwa sebenarnya manusia itu dari satu, yaitu Nabi Adam, dan beragama satu, yaitu Islam. Dan perubahan itu sebuah keniscayaan. Awake ditinggalkan Kanjeng Nabi 1443 ditambah 10 tahun. Jadi berapa? 1453. Jadi Rasulullah sudah meninggalkan kita selama itu. Dan alhamdulillah warisan Rasulullah. Tapi aja kaya ulama-ulama biyen. Ulama biyen iku bengok-bengok ning pasar. Kanjeng Nabi antum warisan, Kanjeng Nabi antum warisan. Warisane Kanjeng Nabi masyaallah sakniki dibagi-bagi padha seneng, jenenge wong dasar padha seneng pengen oleh warisan. Jebule warisane loro, yaitu Al-Qur'an karo hadis. Karena ada Al-Qur'an dan hadis ini kita bisa menjaga syariat sampai hari ini. Dan ila yaumil qiyamah, selama masih ada orang Islam, selama masih ada azan, selama masih ada takbir Allahu Akbar, selama itu dunia tidak akan kiamat, dan selama itu pula agama Islam akan abadi. Jadi kiamat itu wis gak ono agama Islam. Sidik tergerus. Wong-wong kafir Mekah iku njaluk mukjizat sing sak liyane Al-Qur'an. Padahal permintaan tiyang kafir Mekah niku mumpun dituruti kali Kanjeng Nabi. Rasulullah pernah membelah bulan dengan satu jarinya bertelunjuk Kanjeng Nabi, dibelah bulan, terbelah, dan dibuktikan secara ilmiah ternyata bulan betul-betul pernah terbelah. Dari jari-jari Rasulullah pernah keluar air. Itu semua tidak dianggap mukjizat. Pokoknya mukjizat menurut kafir Mekah iku nek bangsa bondo muni neng ngene, laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Muhammad, nek kowe iku rasul, nek kowe nabi ku mbok iya diturunke ayat ning awakmu. Ayat nopo? Kon ndadekno gunung-gunung dadi emas. Ini kata saya ning Nabi anyar umate ketoke padha jenengane ketoke. Gunung-gunung dadekno emas Muhammad. Lah yo dalam ilmu tauhid, wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala naumal lahum. Dadi malaikat iku ya ora duwe perasaan bunga seneng-senengen sak piturute. Memang dititahkan seperti itu. Tapi banyak hadis menceritakan malaikat malah muring-muring ketika Kanjeng Nabi di Ino, sampai ditawani Muhammad, gunung iki tak gadekno Mas kowe supaya dadi wong sing paling sugih. Cara sampean sing dadi Kanjeng Nabi niku ditawani ngono oke apa ora? Wah. Oke ayo. Oh, lah yo berarti lah mulane kowe ora dadi nabi ya ngono kuwi. Kok jenenge dadi nabi, dadi kiai berat cara. Berate perkara napa? Lah ya sing dipikir kok padha karo pikirane wong kafir. Kebenaran itu tidak harus dibuktikan dengan kekayaan. Mulane wingi Mas Kopek ya, tak aku maca abasa wa tawalla lu bingung. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Aku kok bingung maca terjemahe. Mulane aja maca terjemah yo ngaji. Kanjeng Nabi kok kaya disenani pangeran? Yo pancen disenani pangeran. Jadi awal-awal Kanjeng Nabi dakwah, ketika turun ayat fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, itu Kanjeng Nabi iku dakwah iku cara teori dakwah ngajak iku umpama ula iku dicekel ndase karo buntute, niku penak dicekel ndi? Ndase. Supaya apa nek dicekel sirahe, ndase semua ikut. Misalnya sak kampung iki sing masuk Islam lurahe dhisik karo buruh dhisik, perkembangannya cepet nih. Ora iku teori. Pak Wo dhisik. Bareng anak buah ngaji. Lah, tapi kenyataannya itu teori. Rasulullah ingin mempraktekkan teori itu.
Akhirnya orang-orang penggede-penggede ini Quraisy dikumpulkan, didakwai, diajari tauhid, ikrar sebagai nabi, rasul dan ajarannya. Apa yang terjadi? Mereka menolak. Datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta, memanggil-manggil nama Rasulullah, ingin bertanya tentang agama tauhid itu. Kanjeng Nabi gak patek ngreken. Soalnya sing direken sing gede-gede iku. Akhirnya turun ayat abasa wa tawalla. Kue melengos, kue mengo, anja'ahul a'ma, ketika datang kepadamu seorang yang buta namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lho nabi cek ning alam dunya cek kleru Taufik yo biasa. Mulane kowe kliru yo biasa. Oh cek ning alam dunya, pengin gak tau kliru ning swarga sok mbeh. Mene biasa. Kiai liru ya biasa. Ngene kene sing nyalahke ya biasa. Engko sinau neh lho. Wong. Mulane kula biasa. Ustaz sampean niku wis dianggap kiai duwe pondok. Kadang-kadang maca kitab ngarepe Gus Bah disalahke. Ya ora apa-apa sing nyalahke Gus Bah, wong luwih bener. Lah nek sing nyalahke kowe aku gak trimo. Salah biasa. Wong Kanjeng Nabi lho, keturunan ayat abasa wa tawalla ya biasa baru terus Kanjeng Nabi yo. Oh iya yo. Dadi ngajak wong Islam, wong buruh karo wong pejabat ora ana bedane. Ngene iki sing ngaji wong tani ndo apal fuqara wal masa yo ora ana bedane. Pejabat-pejabat yo ora ning bedane, pengusaha-pengusaha yo ora ning bedane. Teko yo lungguh terpal yo padha wae. Nah sing ning ngarep yo ning keramik yo padha wae. Nggo pengiling-iling ning donya iki ngene iki. Ya dadi wis yo salah biasa ya. Tapi aja kulino ngono wae. Wis sampean terus ape ngulinakno? Salah biasa terus kulino lawi keliru. Salah biasa tapi aja kulino. Laula unzila alaihi ayatun mir rabbih Muhammad, kalau kamu itu nabi, kalau kamu itu rasul, mbok yo turunkan ayat dari Tuhan. Ayat apa? Jadikan gunung-gunung itu menjadi emas. Ki nek kowe nabi ini paling ya Allah jadikan gunung ben-ben percaya. Tapi bolak-balik kawit biyen penyuwunan atau permintaan orang kafir ketika dituruti tidak menjadikan mereka beriman. Nabi Musa mukjizate kaya apa iso mbelah lautan. Mukjizate Nabi Musa sekali nutuk watu 12 mata air. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tursina untuk mengambil kitab Taurat, apa yang terjadi? Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Ketika Nabi Musa berangkat ke atas Gunung Tursina, kaumnya itu mengatakan, Nabi Musa kemana? Menemui Tuhannya di atas Gunung Tursina. Loh Tuhannya Nabi Musa di sini kok dicari di sana? Mereka mengambil pedang emas sebagai Tuhan. Walamma roja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ketika Nabi Musa turun dari gunung itu kembali ke Bani Israel, melihat orang-orang menyembah pedang emas, Nabi Musa ghadbana asifa, muring-muring. Serengen tenanan. Dadi nek ana kiai muring-muring ya ana sanate. Nabi Musa kuwi. Saking muring-muringe, kitab Taurat yang berisi lempengan-lempengan apa ning ngarani lauh, papan-papan niku diuncalno karo Nabi Musa. Sing papat kecekel, sing papat apa pecah. Kitabe di gua. Nabi Musa dengan segala mukjizatnya. Nabi Isa dengan mukjizat bisa ngobati puluhan ribu orang, ribuan orang setiap hari dengan dasar iman. Siapa yang membela Nabi Isa ketika dikejar oleh prajurit-prajuritnya? Hanya 12 orang yang melindungi Nabi Isa. Makanya mukjizat itu lah sing kerennya tambah. Mereka meminta wong nabi kok menungso cek ngising cek nguyuh nabi apa? Ya ora kaya nek malaikat. Wa qalu laula nuzila alaihi malak. Kalau kita ingin iman, kalau kita ingin percaya, yo nabinya jangan manusia dong, kurang keren. Nabinya siapa? Malaikat. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Jere pangeran umpama kowe tak turuti ana nabi saka golongan malaikat, yo mbok paedu. Nabi kok ning suarane gak ning rupane. Nabi entut iki.
Oh iya padha karo entut ana swara tanpa rupa. Iki kok ngendan-ngandani wong endi? Mbok nabi ku sing padha-padha mesti ngono. Lah ya wong kafir. Mbok ya Muhammad, umpama iki, umpama. Tapi sudah berlalu masa ini. Kanjeng Nabi njaluk tenan gunung-gunung iku didadekno emas, kira-kira wong kafir ki iman apa enggak? Ora, kuwi ngono iling emase, ora iling sing gawe. Padha karo wong dhek sejak duha sugih, Pak. Sejak duha terus sugih. Dadi nek gak duha pisan iso wedeh perkara perasaan ape marat. Lah kuwi jenenge ora eling pengirane, iling dukane tapi lali pengirane. Biasane ngasmara kondi, bar ku asmara kondi dadak terus sugih. Terus nek gak ning asmara kondi kaya was-was, kok nek melarat piye? Ya padha wae. Ya mirip. Cuma wujudnya beda, wujud kesolehan dengan wujud berhala. Ayo hati-hati. Jadi sekali-kali juga sah duka ini ora apa-apa. Untuk menjaga bahwa duka itu tidak menjadikan kita kaya. Kowe iku kudu iling sing ngongkon duka, aja iling dukane. Sampai ya Allah aku kok gak iso duka iki nek melarat piye pram. Wong melarat kok begantung ning gone ora dukae ning sing model ngono kuwi. Ayo. Lah ya iku dimareni. Dadi duha itu sebagai alat takarub ning gone pangeran. Kowe diarani sugih sebab duha iku saking kowe ngemeno parek karo pangeran iku kowe wong paling sugih. Ora kok iki nek duha kok rezekiku lancar, iku maklaran karo pangeran kowe. Paham ya? Jadi laula unzila alaihi ayatun mir rabbi faqul innamal ghaibu lillahi fantadiru. Katakan Muhammad, sesungguhnya semua kegaiban itu bagi Allah. Kalau nggak percaya mari kita tunggu bersama-sama. Inni ma'akum minal muntadirin. Ayo dinteni sok ben sing bener sing bener. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya bidzulmin dengan kezaliman, mereka adalah orang yang mempunyai rasa aman. Wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Iku jawabannya. Nah ini gak usah mamang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga kula jenengan sedaya husnul khotimah sedaya ya Allahumma amin. Insyaallah. Dunia sudah berubah seperti ini. Harapannya karek podo tobat, pejabat-pejabat ayo podo tobat, rakyat ayo podo tobat, yang podo seneng ngaji tobat. Nah kita nggak pernah bayangkan, bakul-bakul do sepi, kita nggak pernah bayangkan. 2 tahun yang lalu seminar-seminar pengusaha itu ngenyek-ngenyek pegawai negeri ya. Wah apa jadi apa pegawai negeri rasa sugih. Saiki berubah, sing aman itu pegawai negeri saiki. 2 tahun mah. Iya toh. Zaman kae Pak Eko keren toh. Nyawang Pak pra pegawai negeri apa pegawai negeri? Ora roh nek kira-kira tase kukut ora roh. Ora roh. Corona yang membawa dampak luar biasa. Sing aman jebule apa Pak? Pak pra pegawai negeri. Loh, itulah perubahan. Tapi perubahan yang bagaimanapun sing jelas ojo sampai kehilangan Islam, ojo sampai kehilangan tauhid. Itu kata kuncinya. Karena pada dasarnya manusia itu dari satu Nabi Adam dan beragama satu, yaitu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra amassatuhum idza lahum makrun fi ayatina Qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Ayat ini banyak terjadi. Ini tabiat manusia. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum idza lahum makrun fi ayatina. Manusia itu ketika mendapatkan kesulitan, dia teringat kepadaku, menyebut namaku, berzikir atas namaku, terus ya Allah. Tapi ketika aku hilangkan kesulitannya,
Aku ganti dengan rahmat kasih sayang setelah kesulitannya. Masatum idza lahum makrum fi ayatina. Tiba-tiba mereka juga lupa dan mereka makar. Makar niku nipu terhadap ayat-ayatku. Ana wong lara suwe nek lara. Wayah lara nyebut-nyebut Allah, ya Allah, paringi waras ya Allah, paringi waras ya Allah. Mangke nek jenengan paringi waras, kula ngeten-ngeten ya Allah, pun ya Allah, kula pun ya Allah, terus diparingi waras. Diparingi waras. Wayah lara nek salat iso nangis. Wayah waras lali. Bareng wis dihilangkan rasa dzauknya, rindu terhadap Allah, wis ora iso nangis maneh. Apa yang terjadi? Gak sholat mundak biasa. Wayah loro sedekah bu, muga-muga diparingi tombo. Wayah waras rezekine lancar. Oh, iku manusia. Ya, apa ya akeh to model ngono ki terae. Allah memberi nikmat kemerdekaan, para pahlawan kita, pejuang-pejuang kita, foto-fotonya saiki mulai diupdate. Saya dulu pernah mbae niku gadah foto. Kula tasih eling mbah niku gadah foto yo macak tepak Petran ngono kuwi. Terus kene iki ning gladine diobong karo mbah. Kula tasih edit. Alasane koko nek dijadekno Petran oleh gaji. Iki nek konangan ku mesti digadekno Petran oleh gaji. Nah ya wong dik ben berjuang lho ape digaji lho wedi isin. Wedi nek ora ikhlas. Nah saiki nyukuan berang-berang tahun pengin digaji. Nek menawa tetap barang, Pak. Nggih. Nek menawa gaji tetap PNS. Nggih, dulu para pejuang seperti itu ikhlas lillahi taala berjuang. Lah itu satu nikmat. Makanya Pak Pratanya, sujud syukur itu konteksnya apa? Sujud itu ada dua. Kalau di dalam sholat itu ada sujud dalam sholat, ada sujud sahwi. Di luar sholat ada dua, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Sujud tilawah ketika kita membaca ayat-ayat sajadah, kita sujud satu kali, itu namanya sujud tilawah. Kalau sujud syukur, kita mendapatkan satu nikmat yang besar, yang agung, yang sifatnya tidak terus menerus, tidak istimror. Lah nek kemerdekaan itu istimror terus menerus atau lah sujud syukurnya dek biyen. Kalau sekarang sujud syukur terus ya apakah bisa disebut istimror? Itu ikhtilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Nah, iki kok sujud syukur gak, Pak? Yo melu pendapatnya ulama sing masyhur. Tak cerita ada seorang haji. Ini cerita nyata. Saya baca cerita ini dari Kaji Irfan Pundi Tegal Gubuk. Jadi Tegal Gubuk ada orang kaya namanya Haji Abdullah kalau nggak salah. Namanya sailengku Haji Abdullah, tapi sing bener sapa mbah. Ikut ceritane dari pondok pesantren, sudah lulus, sudah boyong, ingin kerja, anaknya orang nggak punya, kerja ke sana kemari, kerja ke sana kemari. Jadi ini cerita semalam bisa kaya. Semalam bisa kaya. Ya termasuk sing ijazah sing sampean cekel niki oh semalam bisa kaya. Ya muga-muga ya, muga-muga Allahumma amin. Semalam bisa kaya. Malam enggak, saya pertama mengamalkan ijazah dari Gus niki, hari itu saya dianggap kaya. Jadi tanggal 9 Arafah itu di Timbali. Ini besok sebelum subuh dibaca, tak baca ya. Sebelum subuh dibaca, tak baca. Setelah subuh selesai, habis subuh itu ada tamu. Ketika itu saya dan uminya itu tahun 2008, 2009 itu saya punya uang 75.000. Seminggu obrolan kita berdua itu seputar 10 Muharram. Miki wis tanggal 1 Muharram ngekei anak yatim gungening duwite. Detik-detik terakhir uang kita itu 75.000. Lah mosok ngekei anak yatim 15.000 10.000 ki krasa apa mi? Lah padahal urung dienggo blonjo, urung dienggo mangan, urung karek 75.000. Iku duit induk lho ya maksudnya. 75.000 duit apa? Induk. Susahe perkara kepengin ngekei anak yatim. Ternyata saya mendapatkan ijazah ini
tak amalkan, ada orang namu Pak, nggawa gula, di samping nggawa gula membawa uang 4.500.000 di amplopi. Mas niki sampan dum ning gone anak yatim sing sampan pingini, sing sampan pingin paringi. Terus wonge mantuk, aku ki lali gak takok omahe ndi. Nek nyeluk aku kok Mas berarti dudu wong mayang kawis. Nek wong mayang kawis nyeluk aku mesti Kang. Nek wong adoh nek nyeluk yo tak, kadang-kadang yo amukan ngono ku yo ning sing Mas barang. Berarti wong adoh ki Mas soal. 4.500.000 tak dum sekitar mayang kawis nduyungan. Cah sitok rata-rata oleh 250.000. Masyhur. Kang Tuha sugih tenan jebule. Anak yatim kabeh dikeki 250.000. Jadi ki aku diarani sugih, tapi sing tak critakno ki sugih tenan, Pak. Sugih selama, maksudnya kaya dalam waktu semalam. Dia pulang dari pondok, melamar kerja. Pertama sing dijujuk melamar kerja di toko bangunan di Jakarta Utara. Wong Cirebon melamar kerja di Jakarta Utara. Koh yang punya ini Cina. Saya mohon diterima, koh ingin kerja di sini. Ini uangnya ini tinggal 3 hari perbekalan untuk makan. Waduh, ini mau tak jual ya Mas. Ini sudah nggak menerima pekerja, ini barang-barangnya mau tak jual, tokonya mau tak jual. Ini kami sudah pailit bangkrut, toko saya mau tak jual. Metuki koncone gak oleh, metuki koncone gak oleh, metuki koncone gak oleh. Sudah 3 hari berlalu. Uang tinggal perbekalan 1 hari 1 malam untuk makan. Dikandani karo koncone, toko bangunan kono lu ono. Ono apa? Menerima karyawan tukang kuli ketoke. Ya wis kuli-kuli lah gak apa-apa. Masuk ke pondok nguli gak apa-apa. Angkut-angkut, setelah angkut-angkut diterima, setelah diterima makan siang, ngobrol karo juragane. Rumahnya mana, Dek? Cirebon. Haji nih yang punya. Kok kerja di sini? Tadi itu saya itu pertama itu ngelamar toko bangunan kok, tapi di Jakarta Utara. Nah ternyata toko bangunan itu mau dijual. Loh bener tak? Iya. Aku itu lagi golek toko-toko sing lagi didol. Aku pengen buka cabang. Ceria. Wah akhirnya terus mana tempatnya? Jakarta Utara ke Pak Kaji. Ayo antar aku, diantar ke sana. Sama kuli baru ini Kaji Abdullah. Diantar ke sana, ngobrol dijual. Deal berapa puluh miliar. Dengan asumsi si penghubung itu dikasih berapa persen dari penjualan itu. Akhirnya berapa persen itu jebulin 6 miliar. Berapa persen jebulin 6 miliar. Dadi ora sida kuli deh. Karo kajine wis wae awakmu bukaku apa toko bangunan yang Cirebon tak suplai barang kok kene. Walah aku langsung jadi sugih. Jadi kaya dalam waktu semalam. Hidup itu berubah. Mulane sing kere-kere saiki ora usah kuwatir. Tapi kok aja golek toko bangunan ae. Kok golek toko bangunan kok sapa nyon sidol. Enggak, itu hanya perubahan. Istilahnya cerita nyata. Ketika manusia itu diberi rahmat oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah yang sebelumnya itu dia mendapatkan kesulitan, tapi setelah mendapatkan nikmat lagi, maka manusia itu banyak yang lupa. Mulane nek ciri bahasa Indonesiane piye nggih, jangan masuk lubang yang sama. Kedua kali itu apa? Jangan masuk lubang yang sama 2 kali. Karena biasanya sing nomor loro iku Gusti Allah wis gak nyepuro biasanya. Pemabuk tobat, mabuk lagi, biasanya mati, Pak. Main riba, tobat, main riba lagi, hancur, Pak. Nggak percaya, lakukan. Oh, ampun. Enggak, artinya ketika sudah yang kedua kali ini, kulillahu asra'u makro. Kalau kamu ingin nipu Allah, kalau ingin makar sama Allah, Allah lebih cepat makarnya. Bodoh nih wong wedok pisan berhasil. Tobat. Bodoh nih neh. Wes.
Iki tuwegang ketoke sampean. Ketoke duwe lubang dhewe-dhewe gitu. Kulillahu asra'u makra. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sesungguhnya malaikat-malaikatku, utusan-utusanku mencatat apa yang kalian tipu dayakan untuk Allah. Makanya saya itu kadang-kadang mikir, pahlawan kita itu berjuang untuk negara kita dengan tetes darah penghabisan. Makanya Mbah Buyut kita, ya Allah, kalau dik wau ngobrol karo Pak Prangen, lah ya tetep abang sangka biyunge, putih sangka bapake, putih iku mani, abang iku khet. Jadi merah putih itu yo hakikat hidup manusia. Nek kowe ndarani merah berani, putih apa suci. Nek iki asal kedadiane menungso, hakikat hidup manusia dengan tetes darah penghabisan. Sebenarnya pahlawan kita itu butuh doa dari kita, butuh rasa syukur dari kita. Tapi rasa syukur itu kadang-kadang mereka mengatakan syukur dengan hal yang berbeda. Ngapunten, kadang-kadang dengan cara-cara yang mungkarot. Bersyukur, tapi mereka seperti mencuci air dengan kencing, mencuci baju dengan air kencing. Ya, selamat hari kemerdekaan, nun karo blondeng. Allah, ya Allah. Kira-kira sing kirim tahlil karo sing blondeng-blondeng kira-kira rame ndi akeh ndi kira-kira? Nek memperingati 17 lho ya. Akeh ndi kira-kira? Aku iling. Lah ya Gusti Allah nek gawe ujiane wong ngaji dik biyen nek wayah 3-3 niki 17 Agustus mesti 3. Ngene iki wong ngaji rada sepi perkara padha ndelok poli. Iki wayah ora neng poli keterak corona. Ya padha wae neh, padha wae neh. Jadi makanya nanti jam 9 kurang seperempat nanti kita muhasabah kemerdekaan. Yo kirim doa untuk para pahlawan kita. Minimal kita menunjukkan cinta tanah air. Dalam beberapa hadisnya Rasulullah itu kalau dari bepergian, entah dari peperangan atau dari bepergian mana, mendekati kota Madinah dan sudah melihat lereng-lereng gunung Madinah, Rasulullah pasti ndegar-ndegar nojarane, dipercepat. Dan mereka sangat cara Kanjeng Nabi roh lereng gunung Madinah itu hasrat untuk segera sampai, itu luar biasa. Nek cara beberapa ulama muhadis darani fihi tilalatun ala hubbil waton. Jadi hadis itu menunjukkan gregete Kanjeng Nabi kepingin mlebu Madinah itu sebagai bentuk menunjukkan sangat cintanya Rasulullah terhadap kota Madinah. Kanjeng Nabi mencintai kota Madinah sebagai tempat beliau bernaung, mencintai Mekah sebagai tempat kelahiran. Makanya saya kira sing darani hubbul waton minal iman iku hadis dhaif. Lah nek dhaif kowe ape opo? Wong kowe ngutip kualitas-kualitase wong kafir ora dadi masalah, ora bid'ahno kubul waton mbok arane dhaif kok masalahno piye maksudmu? Lah wong nyenengi negara kok butuh dalil. Gregetno wong to. Nyenengi negara dikongkon golek dalil. Iku piye karepe wong? Ya Allah, nyenengi negara kok. Lah terus anggitmu mbok kongkon piye anggitmu? Jadi suatu saat dunia ini pasti berubah. Ora aja anut alirane Dimas lho ya. Alirane Dimas iku pokoke nek gak ikut Sunda Empire yo ngene iki. Tatanan peradaban dunia berubah. Ini kok pengikutnya Sunda Empire. Lah ya. Ya wis lah. Ya, kita ingin menanamkan nasionalisme. Wong ciri Kanjeng Nabi malam yashkur linnas lam yashkur lillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Nek kula jenengan ora syukur ning nggone para pahlawan, ora matur nuwun, maka kita juga tidak matur nuwun ning nggone Gusti Allah. Lah kok puweh nek kumpul waton minal iman itu hadisnya dhaif, memperingati upacara bendera itu hukumnya haram, itu bid'ah. Piye lah maksudnya? Sampeyan yo melok kuwi to ra? Astagfirullah. Yo. Sampeyan malah Dimas ae. Wah, lagi tambah kacau.
Jadi ayolah kita mencintai negara sebagaimana Rasulullah mencintai Madinah. Kita mencintai Indonesia sebagaimana Rasulullah mencintai kota Mekah, kota Madinah. Lalu Kanjeng Nabi mencintai Mekah, Madinah, kenapa kita diharamkan mencintai Indonesia? Kita hidup di Indonesia, minum air dari Indonesia, tidur di Indonesia, kenapa mencintai tidak boleh? Lah ayo, wong kuwe iku lho kumpul karo bojomu, mosok seneng karo bojo gak oleh. Apa neh iki? Bumi Indonesia mbok nggone, mosok nyenengi kok ora oleh. Lah, ekspresi cinta itu kan beda-beda, eneng sing lewat upacara. Di pondok kula setiap 17 acara lho. Upacara, mesti upacara. Masa sesuk desa gak ono acara, mesti upacara dhewe pondok. Tapi besok upacarane sore. Perkara nek esuk yo cek ngaji, cek maslahah ngaji, engko sore upacara penurunan bendera. Nek pengin melok monggo, tapi pakaian putih ketonan Pak sampean ngono kuwi. Aja kok perkara sing gak duwe tuku klambi putih tuku to. Ya Allah, ya Allah. Piye kok wong Islam gak duwe klambi putih ku piye? Akhirnya baju putih jadi Anyar gerang-gerang wis dadi amoh. Siap bagi yang punya baju putih kumel, hubungi Pak Eko Laundry gratis jamaah ngaji hati khusus yang putih tok. Ya mau pisan kuwi tok ya Pak ya. Pisan kuwi tok. Wis. Wong duwe laundry Asia yang terbesar di Asia. Oh, piye? Masya Allah. Jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan satu ujian, anggaplah itu peringatan, kemudian kita bertobat. Setelah bertobat, istiqomah dalam tobat. Jangan diulangi. Biasanya yang diulang kedua, itu biasanya jatuh. Ora iso tangi maneh. Biasanya. Kulillahu asra'u makra. Iya. Yang kedua jatuh terus. Yang kedua jatuh dari satu lagi. Iki ora poligami iku. Utek poligami ya. Yang kedua lah maksudnya sakit, kebangkrutan, sesuatu yang mungkarat, kemudian kita ditolong oleh Allah. Setelah ditolong oleh Allah, istiqomahlah dalam kebaikan itu. Ojo dibaleni sing mungkarat, nek dibelani baleni, kalau diulangi lagi biasanya plek nggak bisa bangkit lagi. Qulillahu asrama huwallazi yusawwirukum. Ini selanjutnya langsung Pak Pra ya. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama, tapi yang jelas begini. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu oleh Allah dijadikan untuk kita sampai hari ini sudah usia keberapa? 76. Itu usia Republik Indonesia atau negara atau kemerdekaan? Kemerdekaan. Sing republik piro? Ya wis pokoke ngono lah ya. Wis pokoke secara hak diakui seluruh dunia bahwa Indonesia merdeka itu yang jelas sudah 76 tahun, dan ini perlu kita syukuri dengan cara-cara yang baik, mendoakan jasa para pahlawan. Kalau kita lihat di media-media sosial, terutama sejarah-sejarah bangsa Indonesia itu, pahlawan-pahlawan kita yang ditawan oleh Belanda itu mereka tidak gentar sama sekali ketika menghadapi kematian. Bahkan apa dihukum mati itu mereka nyantai, karena mereka berpikiran bahwa aku boleh mati, aku boleh dihukum, tapi anak cucuku akan merdeka. Dan kita membuktikan hari ini, Masya Allah, sandang pangan kurang opo, awake saiki kurang opo. Jajal eneng sing kekurangan hari ini, ada yang merasa kekurangan? Iya. Tapi begini, kalau saya mengartikan, banyak pejabat korupsi, oke lah. Banyak orang yang nggak benar di negeri ini, oke lah. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Indonesia belum merdeka, itu jangan-jangan kita belum bersyukur kepada Allah. Ya kita katakan bangsa Indonesia sudah merdeka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah tentang nilai sebuah kemerdekaan. Tapi kalau mereka mengkhianati kemerdekaan itu hak mereka, urusan mereka dengan Allah, bukan hak kita, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan ini seutuhnya, membela bangsa ini jangan sampai terjajah kembali.
Kalau Anda sebagai pejabat berniat untuk mengembalikan Indonesia terjajah kembali, baik dari fisik atau non fisik, militer atau non militer, maka Anda berkhianat. Kalau berkhianat, ayat ini bagaimana? Kalau Allah sudah mengentas seseorang dengan rahmatnya dari kejatuhannya, maka ketika jatuh kembali, maka sulit apa? Kulillahu asra'u makra.